Tapi kalau bekicot itu sama juga karena satu spesies, makanya wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat yang sahih bekicot itu adalah halal. Karena apa? Pertama, makanannya itu suci semua, makan daun, iya kan, daun pisang. Dan masya Allah, bekicot itu adalah makhluk teladan kesabaran. Coba Pak, untuk kesabaran cari rezeki, naik pisang, pohon pisang berapa hari tuh, kadang-kadang sampai tengah jatuh, ya jatuh. Tapi dia masya Allah nggak pernah putus asa. Lo antum sekarang ada motor, ada pabrik, ngeluh aja kalah sama bekicot lo. Jangan sampai kalah sama bekicot ya. Kadang-kadang ya, sejak kapan bicara hukum makan binatang itu dari apa yang dimakan, tapi nggak apa-apa ya, mungkin ijtihad beliau. Cuma di sini agak mengganggu sekali kalau dinarasikan bahwa pendapat yang sahih itu bekicot adalah halal. Karena kalau Anda belajar kitab fikih, yang mengatakan halal itu justru kelompok minoritas sekali, yaitu kalau dimadhabkan ya madhab Malikiyah saja. Imam Malik, yang lain sisanya itu termasuk madhab Daud ad-Dhahiri itu mengatakan haram. Bagaimana bisa yang pendapat satu kelompok melawan pendapat 4 atau 5 kelompok yang lain dianggap yang sahih? Ya, jadi saya bacakan dulu, dan ini penting sekali ya. Kalau dalam madhab Maliki itu misalnya memakan bekicot, saya bacakan ya. Fafil Mudawwanah, dalam kitab Al-Mudawwanah jilid 1 halaman 542, su'ila Malikun an syai'in, Imam Malik itu ditanya tentang sesuatu yakunu fil maghrib, yang ada di barat ya. Fil maghrib itu di barat ya. Yuqalu lahu al-halazunu, yang disebut dengan halazun. Halazun itu bekicot ya. Yakunu fis sahara, yang ada di dataran, berarti bukan di air ya. Ya ta'allaqu bisyajari, yang bergantung di pohon. Nah, bekicot lah ya. Ayu kalu, apakah itu boleh dimakan? Qala, maka Imam Malik menjawab, arahu mithlal jarodi, aku menganggapnya seperti belalang. Belalang kan boleh dimakan. Wa ma ukhidha minhu hayyan. Nah, perhatikan ini penting. Dan apa-apa yang diambil dari bekicot itu, artinya bekicot yang diambil itu hayyan, dalam keadaan hidup, fasulikoh, maka dibakar atau direbus ya, au syuwiyah, atau digoreng, fala aro bi aklihi ba'san, maka aku melihat memakannya itu tidak apa-apa. Wa ma wujida minhu maitan, tapi kalau dijumpai dari bekicot itu maitan, dalam keadaan sudah mati, fala yukaluh, maka tidak boleh dimakan. Jadi dalam mazhab Maliki pun kalau mau makan bekicot itu, maka harus dalam keadaan hidup dulu ketika kamu nangkap. Artinya kalau kamu sudah menemukan dia sudah mati, masuknya bangkai. Tidak boleh. Mazhab Maliki ini ekstrim dalam masalah ini. Mazhab Maliki itu ada yang mengatakan kalau belalang itu, kalau sudah kita dapati dalam keadaan mati, tidak boleh dimakan. Jadi tetap harus disembelih, walaupun nyembelihnya bukan seperti nyembelih binatang yang ada darahnya, tapi cukup dipatahin kepalanya. Atau bagaimana kalau bekicot cara nyembelihnya? Kenapa? Karena di sini kalau sudah kita temui dalam keadaan mati nggak boleh. Maka harus ada upaya untuk membunuh itu, dan itulah yang disebut dengan nyembelih. Maka dibaca setelahnya di bawah itu wa fil Muntaqo Syarhil Muwatta, dan dalam kitab Al-Muntaqo yang merupakan syarah kitab Al-Muwatta halaman 110 juz 3 li Abil Walid Al-Baji, karya Imam Abu Walid Al-Baji, idza sabata dzalika, apabila sudah tetap seperti itu, artinya boleh makan halazun itu, fa hukmul halazuni, maka hukumnya halazun hukmul jarodi, adalah sama dengan hukum belalang. Qala Malikun, berkata Imam Malik, zakatuhu bisalki, cara nyembelihnya belalang bekicot bisalki adalah dengan direbus atau dibakar ya. Au bighorzin bisyauki, au yughrazu ya, bisyauki, atau ditusuk dengan jarum, dengan duri, wal ibari, dan dengan jarum. Artinya harus ada upaya membunuh, dan penting di sini hatta yamuta, sampai dia itu mati, min dzalika, dengan upaya itu. Artinya matinya itu harus dengan usaha kita.
entah direbus, entah digoreng, entah ditusuk, entah ditusuk pakai jarum atau pakai duri. Artinya kita yang ngebunuh, bukan sudah kita dapati dalam keadaan mati. Wa yusammallahu, dan menyebut nama Allah atau disebut nama Allah ya. Walaupun nggak mesti bismillah, pokoknya ada nyebut nama Allahnya ya. Ya cukup dengan Allah atau bismillah atau la haula wala quwata illa billah, pokoknya nyebut nama Allah ya. Bukan mesti bismillahirrahmanirrahim lah ya. Ta'ala inda dzalika, ketika itu. Jadi kalau prakteknya kamu main rebus-rebus aja nggak baca basmalah, ini nggak sesuai berarti. Jadi ketika ngerebusnya, kalau kamu dapati itu masih hidup. Atau misalnya kamu tangkap, terus kamu kumpulkan di karung, terus mati. Ya itu nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena di sini wa ma wujida minhu maitan fala yukalu. Maksudnya itu matinya itu adalah mati sendiri, tidak boleh dimakan itu. Mungkin masih ditangkap, mungkin pengepulnya nangkep taruh di karung hidup, dijual sudah mati, nggak boleh dimakan itu. Kenapa? Karena matinya itu harus proses kita, ya entah dengan digoreng, bisauyi ya, atau bisalki direbus, atau bigorzi syauki ditusuk pakai jarum, pakai apa namanya, duri, dan juga pakai basmalah. Atau nyebut nama Allah gitu. Jadi kan agak rumit ya. Jadi setiap madhab itu ada yang mudah, ada yang rumit. Belalang pun ya, Imam Malik itu masih mensyaratkan baca basmalah ketika dipatahin kepalanya. Inda qatfi ra'sihi gitu ya. Ah, itu sama dengan kama yusamma, sebagaimana disebut nama Allah itu inda qatfi ru'usil jaradi, ketika memotong kepalanya belalang. Jadi walaupun tidak bisa disembelih karena nggak ada darahnya, karena hakikat nyembelih itu kan mengalirkan darah, nggak ada darahnya, ya pokoknya dibunuh dengan cara ya serupa sembelih lah. Kalau belalang masih mungkin kan dipatahin kepalanya. Nah kalau bekicot kan susah, itu mana mau dipatahin, masuk lagi kepalanya. Ya akhirnya ya dengan cara apa kek, ya mungkin dibanting lah, dihancurkan, tapi baca basmalah. Artinya menyebut nama Allah. Karena kalau mati itu sudah tidak boleh dimakan, layuk kalu ya. Falayuk kalu itu. Nah kemudian ini agak kurang ajar kalau mengatakan as-sahih. Kenapa? Karena kalau misalnya mengerti apa itu as-sahih, apa itu al-asoh. Sahih itu untuk sebuah pendapat yang mana muqabilnya adalah fasid. Jadi ikhtilafnya kuat. Pendapat yang dalilnya 1000 ngelawan pendapat yang dalilnya 1, itu disebutnya sahih. Tapi kalau sama-sama kuat, apalagi menghadapi yang lebih kuat, disebutnya itu adalah al-asoh. Kalau mau mengatakan begitu, walaupun ya benar, kalau sejarah itu paham sahih, tapi sahih di sini muqabilnya muqabil asoh. Yang pendapat 3 madhab atau 4 itu yang asoh, yang lebih benar. Yang punya Imam Malik ini yang sahih. Sahih dalam artian bukan lawannya adalah salah, tapi lawannya justru al-asoh. Itu kalau Ustaz Jalal paham ya. Jadi biasanya kalau kita mentarjih satu ucapan itu, kalau ikhtilafnya kuat, maka kita bilangnya itu al-asoh, yang lebih benar. Berarti lawannya juga benar, tapi ini lebih benar. Kalau lawannya salah atau fasid, maka kita baru bilang yang benar adalah. Tapi kalau bagi Salafi Wahabi kan nggak ngerti masalahnya. Pokoknya semuanya mereka begini, yang benar adalah, yang sahih adalah. Ya, mestinya yang paling sahih. Kalau mentarji antara pendapat yang sama-sama kuat, itu pun akan lucu. Kenapa masa satu madhab menyelisih semua madhab dianggap itu yang paling benar, apalagi dengan bahasa yang benar. Jadi kalau dalam fikih secara tadqiq, bicara detail, kalau ulama bilang inda sahih, itu berarti lawannya itu sudah fasid, lemah. Kalau alal asoh, ya itu berarti lawannya masih kuat, cuma lebih kuat yang dipakai itu. Jadi ingat, asoh itu muqabilnya sahih. Tapi kalau sahih disebut sendirian, ya, maka muqabilnya bukan asoh lagi, tapi fasid. Ya. Makanya ulama itu kalau mentarjih pendapat yang perbedaannya itu kuat sekali, maka menggunakannya alal asoh. Ini yang paling benar. Lawannya benar, tapi masih lebih benar yang ini. Tapi kalau menggunakan alal sahih, ini yang benar, maka berarti lawannya itu lemah. Dalilnya sangat lemah, bahkan fasid. Itu penting ya, biar kita nggak kurang ajar ya. Jadi kalau fatwa MUI bekicot ya haram, bekicot itu
haram. Ya tapi kalau kamu cari-cari pendapat madhab yang ada, saya emang nggak kaget yang begini-begini. Cuma ya jangan dikatakan ini pendapat yang benar seolah-olah yang lain pendapat yang lain salah. Padahal justru pendapat mayoritas yang mengatakan haram, jumhur ya, jumhurul madahib ya. Allahumma dina hadasabil.